Jadi, yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing bukan Menteri Agama Gus Yakut, tapi Roy Suryo sendiri. Karena Menteri Agama Gus Yakut tidak menyebut sama sekali soal azan dalam pernyataannya. Maka siap-siaplah buat Roy Suryo. Meskipun bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda ada bahaya lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu. Sentil keras Roy Suryo, Guntur PSI, gonggongan anjing lebih berguna daripada pelintiran jahatnya. Siap-siaplah buat Roy Suryo. Meskipun bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda ada bahaya lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu. Ini jelas fitnah, hoax, framing keji berdasarkan syarat. Artinya apa? Roy Suryo telah percaya dan meneruskan informasi bohong, informasi video yang dipotong, yang di-framing, yang memberitakan bahwa Gus Yakut membandingkan suara adzan dengan suara gonggongan anjing. Dan itu namanya fitnah, namanya hoax. Hoax fitnah atas informasi yang sangat sensitif menyangkut syarat agama. Sekali lagi, Roy Suryo sangat layak ke polisi. Seperti yang kita tahu, Menteri Agama kita Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut, dia ini adalah anak dari kiai besar dan sangat peduli berjuang untuk menjaga Pancasila, NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Sejak menjadi Ketua Umum Banser NU, Gus Yakut ini sudah menunjukkan komitmennya dan aksi nyata juga dalam menjaga Islam yang toleran dan kerukunan hidup antar agama. Ini yang harus kita suarakan. Saya dukunglah Gus Yakut ini terus andalah. Butuh kita pemimpin yang berani mensikapi sesuatu yang tidak benar. Sentil keras Roy Suryo, Guntur PSI, gonggongan anjing lebih berguna daripada pelintiran jahatnya. Politisi PSI Guntur Romli berkomentar terkait kegaduhan soal Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dilaporkan politisi Partai Demokrat Roy Suryo ke polisi. Gara-gara pernyataan Yakut yang diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Menurut Guntur Romli, Menak Yakut tidak mengeluarkan statement demikian dan justru Roy Suryo yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Guntur Romli juga berpendapat bahwa gonggongan anjing justru lebih bermanfaat ketimbang pernyataan yang dipelintir Roy Suryo. Bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda bahaya bagi tuannya lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu, tegas Guntur Romli. Guntur Romli mengatakan perbuatan yang dilakukan Roy Suryo baik melalui tweet di sosial media maupun melaporkan Menak Yakut ke polisi adalah penggiringan opini publik. Menurutnya, Menak Yakut tidak sekalipun mengatakan azan dan membandingkannya dengan gonggongan anjing, baik dalam berita-berita yang dikutip Roy Suryo maupun dalam potongan video pernyataan Menak Yakut yang dipersoalkan. Adapun Roy Suryo dikatakan Guntur Romli tidak secara utuh menampilkan video pernyataan Gus Yakut yang aslinya berdurasi 2 menit 50 detik, melainkan hanya potongan video berdurasi 34 detik saja. Sehingga hal itu bisa mengaburkan makna yang sebenarnya ingin disampaikan Menak Yakut. Belakangan ini publik sedang dihebohkan soal pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang diduga menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Akibat dari pernyataan itu, berbagai kalangan masyarakat pun juga ikut bersuara. Bahkan bagian media sosial Permadi Arya alias Abu Janda ikut buka suara terkait hal tersebut. Dalam sebuah unggahannya yang diposting dalam akun Instagram pribadinya pada Jumat 25 Februari 2022 kemarin, ia mengatakan sebagai anggota Banser tentu ia berada di posisi Menak selaku Ketua Banser. Namun terlepas dari itu, Abu Janda tetap mengkritik Gus Yakut sebab ia mengakui bahwa pemilihan diksi yang digunakan Menteri Agama dinilai kurang bijak, sehingga memberikan celah bagi musuh politiknya untuk menggoreng sampai gaduh seperti ini. Namun selain ini menyimak lagi video pernyataan sang Menteri yang mengatakan tidak ada unsur penodaan agama dalam ucapan Gus Yakut. Ia pun mengatakan ada pihak-pihak yang sengaja membuat gaduh dengan melintir pernyataan dari Menteri Agama sehingga terus mempermasalahkannya. Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas terancam dilaporkan polisi setelah mengatakan ucapan kontroversial yang membandingkan suara azan di toa masjid dengan gonggongan anjing. Berikut berita selengkapnya. Dilansir dari FIFA.go.id, ucapan Yakut yang kontroversial telah menuai beragam kecauan. Beberapa pihak pun mulai melaporkan Yakut ke kepolisian. Salah satu pihak yang melaporkan adalah pakar telematika Roy Suryo dan Kongres Pemuda Indonesia.
Laporan ini sampai dibagikan oleh Roy Suryo dalam akun media sosial Twitter pribadinya. Roy bersama KPI mengatakan mereka akan melaporkan Yakut pada hari Kamis 24 Februari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mereka pun akan membawa beragam bukti yang memperlihatkan Yakut melakukan penistaan agama. Bukti tersebut berupa rekaman audiovisual pernyataan Yakut. Menurut Roy, pernyataan ini menjadi bukti Yakut telah melanggar peraturan Indonesia. Menurut FIFA.co.id, Yakut telah melanggar pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ucapan kontroversial yang dikatakan oleh Yakut sendiri adalah dirinya membandingkan suara azan melalui toa masjid dengan gonggongan anjing. Ucapan kontroversial yang dikatakan Menteri Agama. Yakut mengucapkan perkataan ini di Pekanbaru Riau pada Rabu 23 Februari. Ucapan ini ia katakan pada wartawan ketika menjelaskan peraturan terkait penggunaan pengeras suara atau toa di masjid untuk azan dan pengajian. Keberadaan aturan ini menurut Yakut dapat mendukung hubungan antar negara menjadi lebih harmonis. Namun bukan berarti masjid tidak diperbolehkan untuk menggunakan toa ketika melakukan azan. Menurut Yakut, aturan ini sudah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 yang mana mengatur suara toa agar tidak terlalu keras. Kita bayangkan, saya Muslim. Saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari 5 kali dengan keras secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Tutur Yakut di Pekanbaru Riau Rabu kemarin. Yakut membandingkan suara azan di toa masjid dengan gonggongan anjing. Contohnya lagi misalnya tetangga kita kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan. Kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan, kata Yakut.